Inilah kehidupan Susilotur, adik dari sastrawan ternama, penulis novel tetralogi Buru, Pramudia Anantatur, yang menikmati hidup sebagai pemulung. Pak Sus kan dokter, kenapa kok memilih memulung gitu? Apa yang membuat gelar itu nggak bisa memberi saya makan, yang memberi makan saya itu kerja. Jadi pemulung, satu, nggak usah nulis surat lamaran. Oke. Makin banyak kerja, makin banyak hasilnya. Kalau orang lain hujan itu enakan tidur, saya malah berangkat. Karena pemulung itu penciptaan lebih absolut. Setiap malam, doktor lulusan ekonomi politik Rusia ini akan berkeliling dengan sepeda motornya untuk mencari sampah di beberapa jalan yang ada di Kabupaten Blora. Kehidupan Susilotur dimulai dari pagi. Seusai sarapan, ia biasanya menyortir sampah yang ia pungut kemarin malam. Sampah-sampah itu ia pisah sesuai dengan jenisnya sambil menunggu pengepul datang untuk menimbang dan membeli sampahnya. Setelah itu, Susilotur biasanya tidur atau menulis. Ya, sama seperti kakaknya, Susilotur juga masih aktif menulis. Ia memiliki puluhan karya dan jumlahnya kini sudah melampaui karya Pram. Susilotur saat ini sedang mempersiapkan buku berjudul Lelah Nanging Jagat yang ditulis dengan tangan. Ia masih menulis secara manual karena alasan lebih santai dan bisa sambil tiduran. Pada pukul 8 malam, Susilotur sudah bersiap memulung sampah dengan mengendarai motor Garuda, pemberian keponakannya, dan helm cakil andalannya. Susilotur mulai memungut sampah di Jalan Kolonel Sunandar dan Jalan Mister Iskandar, Kabupaten Blora. Minta Pak Sus gitu jadi kayak dosen tamu dan Ya kan saya pernah jadi dosen di UNTAK Jakarta. di Untak ya. 5 mata kuliah saya pegang. Oh, waktu tahun berapa itu? Tapi bebas dulu. Tahun Dari berapa saya bebas kan 7 sekitar 70-an gitu ya. 78. 78 Nah itu 80 sampai 86 saya dosen masih di UNTAK ngajar. Jakarta. Nah, kalau Kerjasama yang ngajak itu anaknya Ali Satramidaya, tahu? Hah? Perdana Menteri Ali Satramidaya, Oh, iya. ketua waktu sidang Asia Afrika itu anaknya lulusan Amerika. Oh, Master, Mas Benai itu Untak. Mas Benai Untak gitu. Untak ya, 6 Tapi tahun setelah ya. itu 4 mata kuliah. setelah saya itu pakai. pulang ke Blora. Pulang ke Blora itu kan tahun 2004, itu tahun 80. Nah, setelah itu ngapain? Kerjanya apa? Jadi itu tukang jual buku keliling, Tukang jual buku keliling. buku tulis tuh. Oh, buku tulis. Nah, suatu kali saya dapat untung 1 juta Oh. waktu itu. Beli tanah, beli rumah, bikin rumah di Bekasi. Bikin rumah jadi itu berapa? 600.000. 600.000. Kemarin dibongkar dapat 200.000. Dongengnya begitu. Ini ada apa enggak? Apa sudah diambil orang apa belum? Coba. Tuh, masih banyak tuh. Masih banyak, Pak. Aduh, Iya, malas gimana, orangnya. Pak? Kalau dapat sampah banyak gimana solusinya, Pak? Ya itu kan saya bilang kalau hujan ya banyak. Kalau hujan banyak. Iya, sambil hidup. Ya, enggak, saya sambil hidup. Oke. Ini gimana sih? Nah ini penuh pulang. Penuh pulang. Ini
Ini berarti nanti kita balik ya? Ini ya tergantung Anda nanti apa Anda nunggu di mana, nanti saya balik lagi. Oh, Itu gitu. Mbak, di situ tadi kan ada Segoro. Segoro. Oh, yang Segala Rasa itu Segala Rasa. Kulone. Kulone. Itu tiap bulan saya dikasih 50.000 ngambil sampahnya. Ambil sampah. Iya. Tadinya tiap malam dikasih. Dia tahu. Eh? Kalau ini apa namanya? Ini nanti kan buat Sak-sak bungkus. begini. Eh? Oh, buat bungkus ini sampahnya ya. Iya. Ini loh. Ini malah saya senang nemu ini. Nemu gini. Eh? Tapi ini kebanyakan sampah ini ya. Ini kayaknya ada nasinya, Pak. Eh? Ada nasinya ya. Enggak pakai buat makan ayam. Jadi semua berguna. Semuanya berguna ya. Nah, kalau mulung tuh berarti sejak tahun berapa, Pak? Eh? Saya Sus sejak mulung. kecil loh, Mbak. Sejak kecil. Di luar negeri juga saya mulung. Luar negeri mulung. Mulung juga di Waktu di Jerman Rusia itu kan itu? saya mulung. Oh, ke Jerman juga ya? Saya pernah ini jadi pemulung. Ke Jerman itu? Apa kerja, Pak? Apa Saya kalau di turis. Jerman? Oh, Turis iya. nginep di gereja yang kalau malam jadi siang jadi gereja, kalau malam jadi Jadi tempat ini. tempat Kenapa? tinggal hotel. Itu dapat sarapan pagi 1,5 Maret. Nah, di sana selama jadi turis itu mulung, Iya. biar bisa bertahan hidup. Iya. Tukang cuci piring apa kerjanya gitu di restoran. Nah, di Rusia juga mulung. Ya, Bukannya iya, bakat sama dapat aja. ini Saya pernah beasiswa. nemu cek Nemu cek 100 rubel. 100 rubel itu Tapi kira-kira itu dengan cek. dengan cek dalam bentuk Padahal cek. rubel itu lebih tinggi harganya daripada dolar. Berapa? Jaminan emasnya. Jaminan emas. Jaminan emasnya itu kan 90 kopek, 90 sen Rusia rubel. Itu sama dengan 1 dolar. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya secara jaminan emas, rubel lebih tinggi dari dolar. Nah, itu kan. Jadi Saya termasuk nemu ya, banyak ya, waktu 100 itu ribu musim ya. dingin. Saya pulang dari pacaran. Kok saya lihat ada kertas mural di depan asrama itu. Saya lihat ini. Saya nggak peduli, terus saya pergi ke kamar tiduran. Saya ngelamun itu tadi. Ternyata Turun lagi saya ambil tanpa saya lihat, saya gegem sama masuk 100 ribu. 100 rubel. Nah, itu bisa dicairkan. dicairkannya beli di toko-toko kayak di sini supermarket. Oh, gitu. Harganya murah. Oh, gitu. Karena Kayak itu semacam memang untuk apa ya? orang-orang turis asing. Oh, gitu. Voucher Iya. gitu ya, kayak voucher kan gitu. ada toko-toko yang untuk orang asing kan ada. Itu murah. Nah, itu saya belikan, tapi saya kan agak campur. Benar apa enggak ini? Yang saya suruh beli cewek saya. Tahu diterima. Oh, diterima Beli ya? selendang yang segini yang dari Sutra. Cuma 7 rubel. Cuma 7 rubel, padahal itu 100 rubel ya? Iya, Masih banyak sisa sisanya. banyak. Beli sepatu, beli ini di situ. Kayak tas tadi itu ya belinya. Itu hasil ngorek-ngorek ya, Pak? Nggak usah pakai ijazah. Terus apa lagi? Bisa hidup, Bisa hidup. bahkan lebih dari yang kerja. Tapi lebih dari yang kerja. Tapi bukan di situ. Hasil ini loh, penyelamat dunia. Ini Tahu nggak? Di Blora itu 50 pemulung. 50 pemulung. Iya, satu malam Ada. kalau satu orang 2 kilo plastik. Jadi satu malam berapa? 100 kilo. 100 kilo. Di Indonesia 1,5 juta pemulung. Satu malam 1 juta kilogram. Jadi Di dunia penyelamat ya? kira-kira 5 juta pemulung. Coba 1 juta kilogram penyelamat dunia itu. Penyelamat Satu dunia. satu malam 1 juta kilo. Halo Mbak. Iya, Jadi jangan lihat kerjaannya, lihat hasilnya. lihat hasilnya. Oh. Kalau mau tahu. Ya biasalah, ada yang simpati, ada antipati. Tapi kan Pak Sus nulis juga. Pak Sus kan nulis juga, nulis buku juga, jualan Iya buku itu, juga. buku saya udah ngalahin Pram jumlahnya. Kalau Pram berapa, Pak Sus berapa? Pram itu 50 pokoknya. Berarti
Saya naskah udah lebih dari 50, tapi yang Naskahnya? dicetak kira-kira 40. 40. Nunggu giliran anak Nunggu saya itu. giliran. Targetnya kan 7 buku. Martabak. Martabak. Kalau dari luar baru 5, tambahin Oh, nambah naskah lagi. saya. Oh gitu, dari luar dulu gitu ya? Iya, yang utama ya kan dia cari makan. Ngerti nggak, Mbak? Ngerti nggak maksudnya? Iya. Dahulukan ini ya, yang dari luar dulu ya. Nah, ini baru sampai. Sering ke sini ya, Pak? Iya. Sus. Oh, sini. Atau nuwun. Yang jadi itu ya, Kasir, yang kasir di situ, Gunung ya? Galgunung, asli Galgunung. Iya, iya. Tinggal di Bunggur. Iya, yang Bunggur katanya Tegalan. jadi itu ya, tukang Iya. adan. Dekatnya ya Masjid Miftahul Jannah. Iya, itu yang kemarin Iya. cerita. Iya, iya Pak, iya. Insya Allah barokah Pak. Iya. Salam sama Mbak itu, Gimana? Mbak siapa? Bulan. Ya, insya Kenal Allah. ya? Iya. Ya. Itu kan apa saya bagian adzan di Iya. Masjid Miftahul Jannah. Insya Allah jadi takmir insya Allah. Ya. Jadi takmir. Diakuin sama warga. Oh, ngoten. Iya. Ada ya mahasiswa Hmm. dulu yang bimbing saya, tetangga. Kalau Oh, yang tetangganya. Amil. Kalau Pak Oh. Yai tadi, insya Allah. Bos, Dari mana, Mbak? Radar Kudus. Oh, Radar Kudus. Oh, Iya. iya. Saya muridnya Pak Yai Mutadinur. Oh. Di tiap pagi insya Allah saya ngaji. Ya surat Hud. Ya surat apa? Belum begitu apa? Iya. Rame ya? mana Ini ya? Mulai rame. Ini kan pemasukan Plastik kosong mana ya, Mbak? Iya. Ini kayaknya, Pak. Kantong. Ada yang bawa saya tadi. Ada. Asalnya Mbak gimana? Saya, Jepara. Oh, Jepara. Iya. Dulu adik saya di rumah sakit Rembang. Oh, Mas. Alhamdulillah sekarang udah jadi PNS di Semarang. Oh. Di Dokter Amino. Saya di Dokter maaf Amino. ganggu tadi Mas, minta. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Mas Imam nggak kelihatan? Tadi udah kesini Pak. Oh, udah. Iya. Ganti ini. Pokoknya plastik bisa diambil. Ini Mak diambil nggak Pak Sus? Hah? Ini diambil Iya, nggak Pak Sus? isinya apa? Ini kayaknya. Uang kalau itu Oh, ini isinya. buang ya. Duduknya masih ini nyala-nyala. Apanya, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Toko buku masih ibunya itu masih saudara. Saudara saya. dari Kan itu apa namanya itu? Penghulu Rembang kan. Oh. Tapi mereka sekarang udah nggak terima. Enggak dipergiin dulu Mbak. Bisa diambil semua Bang dia. Oh gitu. Iya dipilihin. Kalau sampah-sampah ya jadi gudang sampah. Biasanya banyak. Dikit-dikit dikumpulin nanti jadi banyak. Insya Allah. Baca Mekah Madinah. Insya Allah. Jumat berkah katanya Mbak hari ini. Jumat berkah. Iya. Jumat berkah Pak Sus. Tadi pagi tadi insya Allah tadi Jumat Ini. berkah. Sekarang kan udah masuk hari udah hari Sabtu malam Minggu. Yeah. Cocok Masya Allah. Malam Sabtu ya. Malam Sabtu. Ini Pak Sus. Nah, saya biasanya ngambil sampah restoran itu depan. Nasi-nasi ya. Ini nasi apa kan di situ banyak. Gelas-gelas itu. Apalagi malam minggu biasanya banyak. Itu muter itu terus
Koplaan ya. Koplaan. Wah, belok kiri. Ini nanti ke Koplaan juga? Iya, enggak, bukan di Koplaannya. Oh, Lewat situ belok kiri sampai jalan Nusantara, belok kiri terus pulang udah. Tuh, gini ini kan laku. Jadi udah kita sortir di sini. Kalau semua di bawah ya jadi sampah. jadi sampah. Tadi kan ada yang ngambil sampah tuh, tahu nggak? Nggak tahu. Saya pakai motor tadi ada. Oh, yang tadi. Itu yang ngambil. Nah, biasanya itu setelah disortir, itu nanti kan dipilih yang sampah plastik, yang kardus. Udah gitu. saya pilih-pilih ya. Nah, setelah itu Ya nanti nanti ada yang ngambil. ditimbang, Ditimbang. terus dibayar berapa? Oh, itu berarti orang nanti datang ke rumah, Iya beli. timbang, terus ini. Bukan saya yang jual, Datang yang sendiri beli. ya. Jadi saya istilahnya punya bagai neng power, tahu ya? Oh. Bahasa Inggrisnya ya. Iya. Bagus bahasa Inggrisnya. Kalau Jadi saya kita dulu punya di hak. Jawa Barat. Kalau harga yang nggak cocok ya jangan ambil gitu loh. Biasanya berapa aja, Tapi Pak? karena kita udah langganan ya, Yes. udah saling Iya, ngerti. iya. Ya matur nuwun ya Mas. Pasti kan 1.000 ya, Pak? Hmm? Kardus 1.500. Kardus 2.000. Oh, kardus 2.000. Kalau ini 1.000. 1.000. Kalau kantong gelas plastik, botol plastik Ya. itu 1.500. Kalau apa? Botol-botol Oh, plastik. botol-botol plastik. Nah, yang gede oleh ibunya itu dipilih. Yang ini yang seliter itu. Ha? Dicuci terus Dicuci. dijual kepada tukang jamu. Oh, tukang jamu. Nah, itu 1.500. 1.500. Iya. Kadang-kadang sekarung, 2 karung. Sekarung. Kalau pagi itu ya. Jadi banyak lah dapatnya. Cukup buat makan juga. Kalau rata-rata, Pak, misalnya sehari itu dapat berapa? Ya antara 20-30 ribu. 20-30. Berarti seminggu itu sekitar 140. 30 seminggu ya. Taruhlah terendah 20 ribu. Terendah 20.000. Berarti antara 100. 4 kali 200. Iya, 800 itu kan cukup. Lumayan juga ya. Cukup. Ini Mas tadi itu gajinya berapa? Kerja di sini. Gajinya berapa? Nggak tahu. 1,8. 1,8. Nah, kami berdua itu duduk bertiga sama anak saya itu sebulan habis 600. Cuma habis 600. 600? Iya, 600 Ini- dapatnya 800. Nah, iya. Masih sisa 200. Nah, iya. Nah, itu Nah, itu kan belum ini, Pak Sus. anak saya itu udah beli tanah sekarang itu setengah hektar, Setengah hektar. 5.000 meter. 5.000. Di sini Purwosari itu udah bikin rumah. Ke bikin rumah. Di Jogja lagi bikin rumah. Coba anak saya. Nah, dari ini Berarti kaya ya, Pak Sus ya. bukan ya belum kaya. Tapi Nah, tapi ini kenikmatan yang kita. tadi ngitung nggak, Pak? Di anu saya, liberalisme saya kan, iman saya kan kebebasan, saya udah bilang kan. Iya. Kalau agama itu adalah sandaran Sandaran. hidup, Kalau kebebasan, itu anu saya, tujuan itu. Cuma ya tangan harus berani kotor. bentar, Pak. Saya kasih tahu, Kenapa? manusia menjadi manusia dimulai dari mana? Dari mana? Darwin aja gak nyebut. Dari Nah, kalau tangan. dari tangan. Bahasa Spanyolnya, bahasa Italinya, bahasa Portugisnya mano. Hah? Mano. Mano. Mano bahasa Inggrisnya apa? Mano. Man. Man. Oh, Bahasa man. Belandanya mens. Meh. Ya, Iya, orang Jawa bilangnya menungso. menungso. Bahasa Indonesia manusia. Jadi manusia itu karena sering mempergunakan tangan, lahirnya pikir. Jadi manusia menjadi manusia karena berpikir melalui tangan. Berpikir Mano. melalui tangan. Berarti ini dulu, Pak. Jadi ini Ini dulu. dulu, ini? Iya. Ini belakangan karena sering dipakai simbol ingatan. Oh gitu. Berarti Nah, ini dulu baru ini. Iya, nah, itu.
Boleh. Darwin aja nggak nyebut. Jadi manusia Indonesia kan menungso. Ya. Bahasa Indonesia manusia. Bahasa Inggrisnya man. Mens. Bahasa Belandanya Mens. Kalau orang datang bulan mena. Mens. udah ini Pak. Udah, ini maju ke depan. Maju ke depan sana. Tapi sebelumnya kalau mau itu ngambil Yang apa? buah. Oh, ngambil buah. Bukan buahnya, itu sampahnya. Sampahnya. Ini saya tuang sini. Sudah tutup, berarti sudah malam ini. Jam 9 ya? Kenapa? Jam 9. Ini lihat jam. Ya? Jam Jam 9. Jadi pulang ya setengah 10 kan? 9. Jam berapa? Jam 9. Ya, iya, biasanya ya jam 10, setengah 11. Itu nanti masih 2 tempat itu sama 2 toko Iya. buah itu. Iya. Yalah. Ya ginilah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ya Pak. Wanita itu cuma 10 menit. Gimana? Wanita ngasih kenikmatan 10 menit. Ini Tapi abadi. ini abadi. Mau ikut nggak? Gimana? Itu pojok. Situ. Ke sana ya Pak. Memiliki gelar master dari University Patrice Lumumba dan gelar doktor ekonomi politik Institut Perekonomian Rakyat Plekhanov Rusia, tak membuat Susilo Tur malu menjadi pemulung. Sebab baginya semua pekerjaan adalah mulia. Pekerjaan yang dimaksud adalah menciptakan nilai lebih, dan menjadi pemulung mampu mengubah barang tak bernilai menjadi barang bernilai. Hal itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Karena bagi Sus, memulung adalah kenikmatan abadi. Dia sering kesini. Dia sering kesini, Pak Sus. Sekalian promosi. Ya. Kalau mau masuk ini Mas, ulungin apa sampah sama dia. Jadi syuting. Jadi sini orang-orangnya udah ini ya, Pak. Udah terbiasa ya. Ya udah tahu. Pak pengen tahu Pak, kan katanya ini nyari ngorek-ngorek sampah, ini kan kenikmatan sih. Apa kenikmatan apa yang Saya niru ajarannya Sokrates. apa itu? Dia kan umur 70 dianggap mempengaruhi generasi muda. Umur 70. Dihukum mati. Dihukum mati, suruh milih sendiri bagaimana caranya. Dia milih bunuh diri dengan minum racun. Minum racun itu racunnya racun pohon cemara. Ditunggu oleh muridnya. Plato itu kan muridnya. Oh iya. Terus anaknya, istrinya, tetangga-tetangganya taman wangi. Waktu dia mau minum racun itu, dia katakan, jangan tangisi, kematian itu kenikmatan abadi. Oh gitu. Kematian Saya itu tiru kenikmatan abadi. kematian. Kematian. Saya tiru. Pemulung itu kenikmatan. Oh, pemulung. Pemulung. Kenikmatan abadi. Itu ceritanya gitu Mbak. Asalnya di peradaban itu kan saling jiplak kan. Iya. Ya apa enggak? Gonta-ganti. Ya tinggal terinspirasi generasi dari- tapi tetap selalu ada bedanya.
misalnya. Misalnya, Ya selalu ada, karena Anda itu kan manusia tunggal, ada tuanya. Itu harus bangga. Apalagi kalau Anda bisa melakukan revolusi berpikir. Al-Badiah, al-fikr bahasa Arabnya. Al-Badiah tahu? Badai. Tahu badai. Badai berpikir, dari revolusi berpikir. Itu dari siapa? Dari diri sendiri. Pendidikan, sekolah, perguruan tinggi itu hanya membuat Anda jadi pintar. Pendidikan rumah tangga, lingkungan, Anda menjadi cerdas. Tapi pendidikan diri sendiri, Anda menjadi manusia yang bisa menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia. Karena Tapi kan, Anda manusia tunggal, nggak ada tuan. tapi kata Pak Sus pesimis. Pak Sus pesimis katanya. Kenapa? Iya, katanya kalau Ya saya pesimis karena itu anak saya satu. Oh gitu. Saya aja tadinya nggak mau punya anak. Kenapa kok Kawin bisa? sama yang ini. Heeh. Terus ibunya bilang, ibunya yang kemarin meninggal, kan ibunya meninggal. Kamu cepet hamil, kalau nggak dicerai kamu. Terus akhirnya Ya Praman optimis, anaknya 9. anaknya 9. Saya kepengen nggak punya anak. Kenapa kok pengen nggak punya anak? Ya karena saya pesimis. waktu Karena kecil melarat. pesimis. Karena melarat itu. Makanya saya paling pendek anak laki-laki. Anak saya itu hampir 180 tingginya. Iya, Ada lumayan gambarnya tinggi di ya. sana. Iya. Nah itu karena saya pesimis. Tapi ngomong-ngomong, Pak Sus emang pakai helm terus. Nggak mau Ini helm dicopot. yang dulu juga kan. Iya. Apa namanya itu? Nggak mau dicopot. Hah? Sakel. Di rumah itu buahnya helm, tapi saya lebih seneng yang ini. Yang ini kenapa? Cakil. Iya, cakel. Kan Iya, ada yang kenapa? nulis kan dulu. Iya. Ya, itu karena sayang, bukan karena nggak punya. Sayang. Nggak karena malu, Udah Pak. biasa. Pak Sus pakai helm. Udah hafal orang. Udah hafal orang ya. Itu Mbak, nanti satu lagi toko buah itu. Hah? Ada toko buah satu lagi. Oh iya. Ini dari mana? Dari mana? Ini dari Demak ini. Kalau itu dari Bojonegoro. Matur nuwun, Mas. Iya, monggo. Terima kasih. Sering kesini ya Pak Sus ya? Tiap malam. Tiap malam. Oh ini enggak? Muat Pak. Enggak ya Pak? Iya, di motor aja. Udah bawa sana, balik. Udah, dipotong. Ya udah, ayo. Iya Mas. Matur nuwun ya, Mas. Kehidupan Susilo Tour memang seperti roda. Hidup susah hingga mewah pernah ia jalani. Semasa kecil ia hidup susah bersama saudara-saudaranya. Kemudian ia hidup mewah dan bergelimang harta saat meraih beasiswa dan bekerja di Rusia selama 11 tahun. Sayang, petaka itu datang dan mengubah kehidupannya. Ia dituduh pro Orde Lama oleh pemerintah Orde Baru. Alasannya, Sus tidak menghadiri acara doa bersama 6 jenderal di kedutaan Rusia. Sus beralasan ia tak menghadiri doa bersama karena tak mendapat undangan. Namun, alasan itu tak cukup bagi pemerintah Orde Baru. Paspor Sus akhirnya dicabut dan ia harus menerima nasib berada di jeruji besi selama 6 tahun. Tak hanya itu, ijazah doktor lulusan Rusia juga tak diakui pemerintah. Hal itulah yang membuatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Meski ia pernah mengajar di salah satu universitas di Indonesia selama beberapa tahun. Meski sempat berkeliman harta saat di Rusia, penghasilan minim dari hasil memulung sampah tak menjadi persoalan Susilo Tour. Ia mencintai pekerjaannya dan nyaman dengan hal itu. Mungkin ini Pak, tips-tips untuk kasih para pemuda-pemuda lah, makna hidup yang
Pak Sosialani itu bisa apa ya? Mungkin bisa diterapkan Iya, juga ya, untuk itu pemuda-pemuda generasi kalau Anda masa mau kini. jadi manusia, ciptakan nilai lebih untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan generasi yang akan datang. Itu. Apapun itu. Iya, harus jadi, jangan cuma misalnya Anda jadi nilai lebih itu sesuatu yang bisa mengenyangkan perut. Jangan ilmu, bukan Jangan ilmu. bukan agama, bukan ngaji, itu kan nggak menghasilkan apa-apa. Iya. Makanya agama itu kan sandaran hidup. Oke. Yang utama kita harus punya fungsi, betul menciptakan nilai lebih. Ini penciptaan nilai lebih absolut. Makin banyak waktu, makin banyak dapat. Ya kayak tadi itu hujan krim. Iya. Nah, itu Oke. itu yang utama. Ya, Pak. Nah, sekarang kita makan ya. Oke, Pak. Kini Susilo Tur telah berusia 85 tahun. Ia hidup sederhana bersama istri, anak, dan binatang peliharaannya di rumah masa kecil keluarga Susilo Tur dan Pramudia Anantatur di Blora.